Shalom, selamat hari Minggu. Selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 21, Minggu 30 Oktober 2022 pukul 06.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Abraham H. Dotulong SSI Gembala Sidang GKO Setia Mekar. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 21, Minggu 30 Oktober 2022 pukul 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta E.H. Sibarani STH Gembala Sidang GKO Bekasi 2. Ibadah sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani pada Minggu 30 Oktober 2022 pukul 7.30 WIB. Persiapan sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani Minggu 30 Oktober 2022 pukul 12.00 di GKO Depok 1. Ibadah Remaja Taruna dilayani pada Minggu 30 Oktober 2022 pukul 7.30 di lantai 2 GKO Depok 1. Persiapan Remtar akan dilaksanakan pada Jumat 4 November 2022 pukul 20.00 di GKO Depok 1. Pemuda Bergerak dilaksanakan di Gor Apira pada Minggu 30 Oktober 2022 pukul 17.00. Latihan paduan suara PW dilaksanakan Minggu 30 Oktober 2022 pukul 11.00 di GKO Depok 1. Ibadah tutup tahun pelayanan PW 2022 akan dilaksanakan pada Kamis 3 November 2022 pukul 17.00 di GKO Depok 1. Kegiatan senam pagi akan dilaksanakan Sabtu 5 November 2022 pukul 7.00 di halaman samping GKO Depok 1 bersama dengan Ibu Maria Tahalea. Ibadah tutup tahun pelayanan Dorcas 2022 akan dilaksanakan pada 8 November 2022 pukul 10.00 di GKO Depok 1. Mari melayani bersama dengan Komisi Muger Multimedia sebagai slider atau soundman. Silakan hubungi nomor berikut ini. Ibadah Minggu 5 pada pagi hari ini pukul 9.00 akan dilaksanakan dengan iringan band. Persekutuan doa jemaat akan dilaksanakan Sabtu 5 November 2022 pukul 18.00 hingga 19.00 WIB di GKO Depok 1. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan Rabu 2 November 2022 pukul 19.00 di GKO Depok 1. Mari dukung dan doakan rencana pengadaan alat amplifier Boss Cube Street 2 Battery Powered Stereo. Rapat Majelis Terbuka 2023 akan dilaksanakan pada Minggu 18 Desember 2022. Sakramen Baptisan Kudus Dewasa dan Sidi akan dilaksanakan pada ibadah pukul 9.00 di GKO Depok 1. Sakramen Pemberkatan Nikah akan dilaksanakan pada Sabtu 12 November 2022 pada ibadah pukul 9.00 di GKO Depok 1. Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 30 Oktober hingga 5 November 2022. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan atau transfer QR Code atau transfer ke rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat hari Minggu. Selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 21, Minggu 30 Oktober 2022 pukul 06.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Abraham H. Dotulong SSI Gembala Sidang GKO Setia Mekar. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 21, Minggu 30 Oktober 2022 pukul 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta E.H. Sibarani STH Gembala Sidang GKO Bekasi 2. Ibadah Sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani pada Minggu 30 Oktober 2022 pukul 7.30 WIB. Persiapan Sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani Minggu 30 Oktober 2022 pukul 12.00 di GKO Depok 1. Ibadah Remaja Taruna dilayani pada Minggu 30 Oktober 2022 pukul 7.30 di lantai 2 GKO Depok 1. Persiapan Premtar akan dilaksanakan pada Jumat 4 November 2022 pukul 20.00 di GKO Depok 1. Pemuda Bergerak dilaksanakan di Gor Apira pada Minggu 30 Oktober 2022 pukul 17.00. Latihan paduan suara PW dilaksanakan Minggu 30 Oktober 2022 pukul 11.00 di GKO Depok 1. Ibadah tutup tahun pelayanan PW 2022 akan dilaksanakan pada Kamis 3 November 2022 pukul 17.00 di GKO Depok 1. Kegiatan senam pagi akan dilaksanakan Sabtu 5 November 2022 pukul 7.00 di halaman samping GKO Depok 1 bersama dengan Ibu Maria Tahalea. Ibadah tutup tahun pelayanan Dorcas 2022 akan dilaksanakan pada 8 November 2022 pukul 10. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih untuk pada pagi hari ini kita boleh beribadah di tempat ini. Harapan kami Bapak Ibu semua yang hadir di sini maupun yang ada di rumah dalam keadaan sehat semua. Amin ya Bapak Ibu. Yang melayani di ibadah pada pagi hari ini adalah Bapak Pendeta Abraham Dotulong Gembala Sidang GKO Setia Mekar. Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita akan mempersiapkan diri untuk bersaat teduh. Teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa tak kala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri, kita akan menyambut firman Tuhan, kita akan menyanyi di dalam Kidung Keesaan 7
bait 1 sampai 2. Nats pembimbing mendasari kebaktian hari ini diambil di dalam Habakuk 2 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut. Sesungguhnya orang yang membusukkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai 40 sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9 yang berbunyi, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Bapak Ibu jemaat, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri dalam kekudusan Tuhan. Marilah kita mengaku secara pribadi.
Marilah kita bersama-sama mengaku, ya Bapa kami yang pemurah dan pengampun, kami menyadari kesalahan kami mengakui segala dosa yang telah kami perbuat terhadap-Mu maupun terhadap sesama kami, baik di dalam pikiran kami, perkataan kami, bahkan perbuatan kami. Terhadap Engkau saja kami telah berdosa dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat. Kasihilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu, hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sidang jemaat, setelah kita mengaku dosa selaku pribadi dan juga selaku jemaat, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Dengan rasa hormat dan penuh syukur saya jemput untuk bangkit berdiri. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah sesuai janjinya dalam Mika 7 ayat 18 dan 19 sebagai berikut. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Amin. Jemaat duduk kembali. Dalam petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Amsal 3 ayat 5-6 yang berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad
dan tempat, marilah kita mengucap bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalik dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir di anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pembangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Tiba saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi NKB 17 bait yang ketiga, Agunglah Kasih Allahku. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangganya, takkan genap mengungkapkan hal kasih-Mu lia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh kasih Allah agunglah tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Mari kita berdoa mohon kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Berikanlah kami hati dan pikiran yang taat untuk mendengar Tuhan, serta urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga selalu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Amin. Kita buka bersama Alkitab kita dari kitab Habakuk. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Habakuk pasal 1. Ada 2 bagian kita siapkan. Habakuk pasal 1 ayat 1 hingga 4. Lalu Habakuk pasal 2 ayat 1 hingga ayat 4. Habakuk pasal 1 hingga 4 dan Habakuk pasal 2 1 hingga 4. Sudah dapat semua? Kita akan baca secara bersama-sama. Ada 2 bagian Alkitab ini. Habakuk 1 ayat 1 hingga 4 dan Habakuk 2 ayat 1 hingga 4. 3, 2, 1. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Pasal 2 ayat 1 dan hingga 4. 3, 2, 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku.
dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada roh-roh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Ya, berbahagia mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom. Yang GKO, saya bilang shalom, Bapak Ibu damai di hati. Saya damai di Bapak Ibu bilang salam, oke? Shalom. Damai di hati. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh bersama-sama menikmati indahnya persekutuan di hari peristirahatan ini. Hari yang Tuhan khususkan untuk kita semua datang bersekutu kepadanya. Tak terasa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita udah sampai di penghujung bulan Oktober ya. Besok udah 31. Kalau orang Indonesia Timur bilang, kalau udah masuk ber itu berarti so dekat Natal. Ya, udah dekat Natalnya. Jadi pasti saya yakin pasti juga sudah mulai mempersiapkan diri untuk menyambut, merayakan kembali kelahiran Yesus dari 25 Desember di hari Natal. Nah, menjadi pertanyaan sekarang untuk kita semua, sudahkah benar-benar kita dipulihkan, sudahkah benar-benar kita hidup selalu terus bergantung sama Tuhan? Nah, saat ini Bapak Ibu, tema menarik diberikan oleh Sinode adalah orang benar hidup oleh percaya. Ada dua hal, orang benar dia akan selalu hidup oleh percayanya. Berarti kalau kita mau berbalik, kalimat yang dibaliknya adalah orang tidak benar hidup melalui tidak kepercayaannya. Nah, menjadi pertanyaan kita semua saat ini udah akhir bulan 10, udah 10 bulan kita melewati 2022. Sudahkah benar kita menjadi orang benar? Dan bukan hanya saja orang benar, tapi benarkah kita adalah orang benar yang hidup oleh percaya? Saya rasa kita sepakat semua, kita setuju semua bahwa kita suka dengan jalan hidup yang mulus. Jalan aspalnya masih baru dibuat. Gak ada rintangan apapun dan kita terus jalan dengan enaknya, dengan nyamannya. Kita pasti akan pilih jalan itu. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang percaya, sebagai orang benar, jalan hidup kita tidak selalu berjalan di jalan aspal yang baru saja dibuat. Kita pasti akan menjalani jalan yang penuh dengan rintangan, jalan penuh dengan lubang-lubang, dengan berbatu-batuan. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Coba kita ingat kembali ketika awal tahun 2022. Kita ambil satu resolusi mungkin. Tuhan, saya mau di 2022 ini saya mau rajin ibadah. Saya gak mau absen satu hari Minggu pun di tahun 2022 ini. Itu janji kita, resolusi kita. Awal Januari terus berjalan, masih mulus jalannya. Masih jalan aspal yang baru, masuk Februari masih. Mulai awal Maret udah ketemu pergumulan yang berat, udah ketemu lubang yang besar, udah ketemu jalan yang rusak dalam kita menjalani kehidupan. Mulailah kita, kok gini ya? Kok ketika saya
ambil satu keputusan, satu resolusi yang baik, kok malah seperti ini ya. Ketika mulai masuk pikiran seperti itu, iblis mulai mengintimidasi. Ketika kita ibaratkan masuk di jalan yang berlubang besar, kita masuk, kita ngomong gitu, iblis mengintimidasi kita, tidak tolak dalam nama Tuhan Yesus, kita semakin terjerumus dan kita diam di lubang yang besar itu. Padahal itu adalah bagian dari kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pilihan kita mau terus jalan lewati lubang itu, lewati jalan berbatu-batuan itu, atau kita mundur. Dan kita harus memilih, kita nggak bisa nggak memilih. Kenapa? Karena kehidupan ini harus terus berjalan, nggak bisa diam. Nah, apakah yang Bapak Ibu Saudara pilih? Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pembacaan kita, dalam perikop kita saat ini, Nabi Habakuk ayat 1, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Ini nabi yang luar biasa. Bagian dari nabi-nabi kecil, Daud, Yeremia. Apakah Bapak Ibu familiar dengan nama ini? Habakuk. Ada punya kerabat atau saudara atau mungkin ada jemaat GKO Depok 1 Pak Ketua yang namanya Habakuk? Enggak ada ya? Atau Bapak Ibu punya saudara-saudara punya nama Habakuk? Hampir jarang dan hampir tidak ada, mungkin saya rasa sama saya jadi pendeta di GKO, saya nggak pernah menemukan jemaat namanya Habakuk. Ya. Padahal ini nabi loh Bapak Ibu. Dia sama dengan Yeremia, sama dengan Daud. Ada yang namanya Daud, ada yang namanya Yeremia. Tapi kenapa orang nggak mau ambil nama Habakuk? Padahal artinya luar biasa, merangkul, bergumul arti Habakuk. Dia merangkul. Dan kita lihat apa yang dialami oleh Nabi Habakuk. Oh, Bapak Ibu lihat di ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Dia berdialog, berdiskusi dengan Tuhan. Tuhan, sampai kapan Tuhan? Kenapa penindasan ini terus terjadi? Kenapa Tuhan tidak menolong kami umat-Mu? Ini baru benar namanya nabi. Semoga garis bawahi saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini ada banyak orang yang mengaku nabi. Bilang nggak, saya ketemu dengan Tuhan, Tuhan berkata kepada saya ini dan itu. Saya mau katakan itu sesat, itu tidak benar. Nabi ya zaman perjanjian lama. Ya. Siapa pengantar kita sekarang? Ya Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Sudah selesai. Itu yang menjadi pengantara kita untuk bertemu dengan Tuhan. Ya Ibu gak usah percaya lagi dengan orang-orang di luar sana yang mengaku saya ketemu dengan Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu, siapa kamu? Hei, pendeta sekalipun adalah orang berdosa. Kami semua di sini sebagai pelayan Tuhan, kami ada orang berdosa. Bagaimana mungkin Tuhan yang maha suci itu bisa komunikasi dengan orang berdosa tanpa ada melalui Yesus? Mungkin Bapak Ibu. Ini gak usah percaya. Kalau ini PL zaman perjanjian lama, ya benar. Kenapa? Karena memang Habakuk diutus sama Tuhan. Ya, dalam konteks sosial, dalam konteks pembacaan kita saat itu Israel Selatan, Yehuda itu sedang benar-benar alami penindasan. Ya, di bawah Raja Yoyakim, penindasan luar biasa, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, mereka terhimpit. Yoyakim benar-benar raja yang wah luar biasa sekali, menindas semua masyarakat. Agak sedikit keluar tema Bapak Ibu. Yoyakim itu papanya tuh Raja Yosia, ya, kenal Yosia. Yosia itu raja yang wah biasa dan hebat sekali, luar biasa, baik kepada masyarakat, tidak ada penindasan. Tapi lihat, kenapa anaknya Yoyakim bisa seperti itu?
Dia juga bilang, saya nggak bisa, kok bisa Yehoyakim seperti ini? Apakah dia nggak melihat sosok ayahnya Raja Yosia yang luar biasa baiknya, luar biasa memimpinnya? Jadi bisa dilihat, beda ayah, beda bapak. Ya. Dilanjutkan di ayat 3. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Ada banyak kejahatan. Bilang Nabi Habakuk, Tuhan kenapa begini Tuhan? Ya, kenapa seperti ini? Apakah Tuhan menjawab? Ya. Tuhan menjawab Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti saya bilang ada diskusi, ada dialog antara Nabi Habakuk dengan Tuhan. Dijawab Tuhan di ayat 5 hingga ayat 17 di luar pembacaan kita. Ini Bapak Ibu baca di rumah, ya. Bapak baca di rumah sendiri karena pembacaan kita hanya 1 sampai 4 dan di pasal 2 1 sampai 4. Kalau Bapak Ibu simak itu, Tuhan jawab. Tapi yang menjadi pertanyaan anehnya adalah Tuhan jawab dengan hal yang tidak pernah dipikirkan oleh Nabi Habakuk. Ketika Nabi Habakuk bilang, Tuhan kenapa terjadi penindasan? Tuhan jawab, oke, aku akan kirim bangsa atau orang-orang Kasdim. Orang Kasdim adalah, bisa juga ada kata lainnya, nama lainnya orang-orang Babel. Raja Babel, orang Babel, kerajaan Babel yang diutus Tuhan, yang dikirim Tuhan ke Yehuda Israel Selatan sebagai jawaban dari apa yang Habakuk minta. Tadi saya bilang aneh. Di mana anehnya? Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang Kasdim adalah orang-orang yang lebih jahat dibandingkan orang-orang Yehuda. Coba Ibu bayangkan, kok begini sih Tuhan? Tuhan, ini penindasan terjadi, kenapa Tuhan kirim bangsa orang-orang Kasdim yang lebih jahat, yang lebih berdosa dari kami Tuhan? Ini sama hal dengan begini Bapak Ibu. Ketika anak-anak Bapak Ibu melakukan yang namanya tindak kesalahan dan Bapak Ibu panggil preman di pasar untuk menghukum anak-anak Bapak Ibu. Aneh enggak? Aneh. Tapi itu terjadi dan itu adalah bagian dari karya keselamatan Tuhan. Itu bagian besar dari rencana Allah untuk umat Yehuda atau Israel Selatan pada saat itu. Kita nggak bisa menafikan hal itu. Itu terjadi dan itu karya Tuhan. Itu karya Tuhan. Kok gitu sih Pak Pendeta? Iya begitu. Itulah Tuhan. Kenapa Tuhan begitu? Tuhan menghukum orang Israel yang saat itu sudah tidak hidup berkenan di hadapan Dia. Ya Bapak di zaman PL ada banyak orang, Pak Pendeta, penjayang nama tuh Tuhan begitu kejam. Ya Bapak bisa mau katakan Tuhan gak kejam, tapi Tuhan hanya menunjukkan keadilannya. Dia benci dari yang namanya dosa. Dia benci. Tapi ingat, di satu sisi Tuhan juga maha kasih. Tuhan perjanjian baru dikenal dengan Allah yang penuh kasih. Mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apa bukti kasih Yesus mati di atas kayu salib? Itulah ketemu yang namanya keadilan Tuhan dan namanya kasih Tuhan harus sama-sama ketemu di kematian Yesus di atas kayu salib. Terus apa? Lihat, walaupun jawaban Tuhan beda dengan apa mungkin yang mau diinginkan oleh Nabi Habakuk dan umat Israel pada saat itu, tapi lihat apa yang dilakukan Habakuk dalam pembacaan kita yang kedua. Pasal 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Habakuk tetap berdiri. Pada saat itu ada rumah-rumah itu ada kayak menara penjaga. Apa fungsi dari menara penjaga itu? Orang yang ada di menara penjaga akan berdiri di sana untuk melihat daerah sekeliling. Ketika ada musuh datang, maka orang-orang yang berdiri di menara penjaga ini memberitahukannya kepada raja pada saat itu. Wah, ada yang perang, ada gini, ada yang datang musuh. Itu orang yang berdiri di menara penjaga. Dan diistilahkan di situ Nabi Habakuk lakukan itu, Bapak Ibu.
Dia berdiri tegak, dia tidak membantah lagi Tuhan. Oke Tuhan, aku akan tetap berdiri di sini, aku akan tetap menantikan jawaban Tuhan untuk kita, untuk kami umat-Mu. Beda dengan kita Bapak Ibu. Ketika kita minta A sama Tuhan dan Tuhan kasih Z, saya nggak mau ke B, biasa kadang pikiran kita beda. A minta, Tuhan kasih yang Z. Apakah kita mampu seperti Nabi Habakuk tetap berdiri tegak? Tuhan, saya percaya ini jawaban Tuhan. Saya akan terus menantikan, berdiri tegak Bapak Ibu. Nggak usah ngeluh, nggak usah protes sama Tuhan. Jangan pernah protes sama Tuhan. Ya, kata Habakuk, aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Tetap berdiri. Tuhan jawab, ya Tuhan langsung jawab ayat 2. Lalu Tuhan menjawab aku. Demikian tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada roh-roh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tuhan langsung jawab, ini roh saya hukum enggak? Hai Nabi, apa yang kamu lihat itu penglihatan tadi, kamu tulis di roh-roh. Dulu gak ada kertas-kertas begini Bapak Ibu ya. Dulu biasa dipakai entah batu, entah tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya untuk menulis. Kenapa harus ditulis di situ? Supaya ketika orang lihat, oh ya, itu bagian peringatan dari Tuhan. Nah, untuk kita zaman sekarang apa? Alkitab. Ini tulisan-tulisan itu Bapak. Sudahkah kita rajin membacanya? Ini tulisan-tulisan itu yang membimbing kita untuk menjalani kehidupan ini. Ya. Alkitab ini. Karena ayat 3 katakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berambat-rambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Jadi teguhkan lagi. Apabila berlambat-lambat, tetap nantikanlah itu. Kita hampir 3 tahun masuk masa pandemi. Awal-awal pandemi mungkin, Tuhan kenapa sih Tuhan? Tuhan kapan pandemi ini berakhir? Ya. Lihat sekarang. Semakin membaik. Kenapa? Karena dukungan doa semua kita. Karena kita tetap berdiri di menara untuk menanti jawaban Tuhan walaupun terlambat-lambat. Gak apa-apa Bapak Ibu. Ada pepatah mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya. Yang pasti itu namanya kebenaran yang kita nantikan. Ya. Saya mau bilang Bapak Ibu, sampai kapanpun namanya kebenaran itu akan tetap menjadi kebenaran. Mau diguncang bagaimanapun, mau dibuat di setting bagaimanapun, kebenaran akan muncul, kebenaran akan tetap menjadi kebenaran. Mungkin saat ini Bapak Ibu berkata, Pak Pendeta kok teman saya, kok tetangga saya, kok jemaat A, jemaat B, dia gak pernah rajin ibadah. Kok perekonomiannya naik terus ya? Kok kehidupannya enak-enak ya? Jangan terpengaruh dengan hal-hal itu Bapak Ibu. Jangan pengaruh. Udah fokus aja sama kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita. Ya. Gak usah lihat-lihat orang lain. Udah Tuhan perintahkan apa? Udah lakukan. Begitu, gak lakukan. Walaupun berlambat-lambat, tetap percaya. Makanya tema kita diambil dari ayat 4 ini. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang suka membusungkan dada. Apa? Orang sombong. Di tempat kelahiran saya lahir di Jakarta, tempat kelahiran mama papa saya di Manado, saya orang Manado. Itu ada banyak tape.
Ada yang tahu tape dari Manado? Ada orang Manado di sini? Pak itu yang Manado ada? Ada tahu tape? Banyak Bapak Ibu. Di Manado tuh banyak tape. Tape oto, tape metua, tape doi, tape gereja, banyak tape-tapenya. Ya. Maksudnya tape itu ini kita punya, ini saya punya. Ya. Dan kadang orang gitu Bapak, orang membusungkan dan orang yang sombong itu seperti itu. Ini kan gereja saya. Kalau nggak ada uang dari saya, nggak mungkin gereja GKO Depok 1 akan jadi begini. Ini kan karya pengetahuan saya. Saya pintar desain, saya pintar mengatur sound system. Kalau nggak ada saya, gereja ini nggak akan seperti ini. Kadang orang seperti itu Bapak Ibu. Memusungkan data, sombong. Nah orang yang sombong ini, firman Tuhan katakan tidak lurus hatinya. Hati-hati Bapak. Jangan jadi orang sombong. Ingat Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar segala sesuatunya. Oh hati kita udah bengkok, hati kita gak lurus. Jangan jadi orang sombong. Ada istilah apa? OKB. Tahu OKB? Orang kaya baru. Kadang orang yang baru diberkati Tuhan dia menjadi OKB. Saya mau bilang Bapak Ibu, ketika kita terima berkat yang luar biasa dari Tuhan, ingat, Tuhan mau pakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jangan jadi OKB, orang kaya baru. Saya suka ganti istilah OKB itu, bukan orang kaya baru Bapak Ibu. Mari kita jadi OKB apa? Orang kaya berbagi. Tapi perlu catatan juga, jangan tunggu kaya baru kita mau berbagi. Ya, kita bisa dipakai Tuhan apapun Bapak Ibu. Lewat apapun yang Tuhan sudah kasih untuk berbagi kepada sesama. Ya. Jadi jangan sombong, jangan musungkan dada. Tapi apa? Menjawab tema kita. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ya. Mari Bapak Ibu. Kita ada orang benar. Kita percaya pasti pandemi ini selesai. Kita percaya pasti perekonomian kita hari lepas hari pasti akan meningkat. Kita percaya pasti masa depan anak-anak kita sudah dijamin masa depan yang indah bersama Tuhan. Kita percaya itu. Walaupun mungkin nanti kita tidak melihatnya, tapi kita harus percaya. Dan ketika kita mengalami goncangan, gak usah takut Bapak. Terima goncangan itu. Ya, gak usah takut. Ada seorang petani kentang ditanya sama orang, ketika panen kentang, petani ini masukkan semua kentang-kentang ini ke dalam mobil bak. Semua dimasukkan. Besar kecil semua dimasukkan. Ada orang bertanya, "Pak Tani, iya kenapa nak? Apakah Bapak nanti gak repot ketika sampai di pasar, Bapak harus memilih mana yang besar lalu dipilih mana yang kecil?" Sang petani menjawab, petani kentang, "Enggak kok, mudah saja. Ketika saya sedang dalam perjalanan dari tempat ini, dari ladang, dari panen kentang ini, saya akan jalan ke pasar. Di jalanan itu pasti ada goncangan-goncangan. Pasti gak mungkin saya lewat jalan aspal mulus, ada jalan berlubang. Dan ketika ada goncangan-goncangan dalam perjalanan itu, maka secara otomatis kentang-kentang yang kecil yang ada di atas atau di tengah, dia akan dengan sendirinya turun ke bawah. Karena apa? Karena goncangan-goncangan di jalan itu. Nah Bapak Ibu, akan akhir khotbah ini, Bapak Ibu ketika mengalami goncangan-goncangan tadi, udah terima aja. Yang penting kita setia dan taat sama Tuhan. Terima goncangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ya. Belakangan ini ketika saya khotbah dimanapun, saya sering pakai ini Bapak Ibu. Jangan pernah protes sama Tuhan. Tapi apa? Nikmati proses. Apa itu proses dari Tuhan yang tadi? Jalan goncangan itu. Gak selama jalan hidup itu mulus. Nikmati proses dari Tuhan. Nikmati goncangan-goncangan itu.
termasuk gereja ini, nikmati. Nggak mungkin jalan. Bapak Ibu, ketika tidak ada goncangan, tidak ada dalam tanda petik perdebatan di keluarga, di gereja, maka apa? Maka kita udah bukan di dunia ini lagi. Kita di mana? Kita di surga. Di surga nggak ada lagi. Nggak ada lagi diskusi, perdebatan apa. Kami mau ini, kami mau, nggak ada. Semua sudah tenang, sukacita, penuh dengan damai sejahtera di surga sana. Nah, selama kita masih hidup di dunia, itu akan tetap ada. Jadi mari kita percaya. Kita semua adalah orang-orang benar yang hidup oleh percaya. Karena apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pegang itu, yakin itu. Selamat menjalani 1 minggu ke depan. Tetaplah terus menjadi orang benar yang hidup karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita responi firman Tuhan, Kidung Kesahan 433 bait pertama dan kedua, yang diperbuat Allahku. Sekalian, tiba saatnya kita akan bersama-sama menyatukan hati untuk bersama-sama menaikkan setiap doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau layakkan kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami sering mengeluh, kami sering protes sama Tuhan. Ketika kehidupan ini ada begitu banyak goncangan yang kami hadapi. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau terus tetap berdiri tegak. Terus tetap mengikuti, menerima proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Beri kami kekuatan yang Bapa. Ketika menghadapi hal itu, maka kami tetap kuat. Karena kami adalah orang-orang benar yang hidup oleh percaya. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan menyatukan hati untuk menaikkan setiap rangkaian doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk seluruh pertumbuhan iman dari Jemaat GKO Depok 1. Tuhan berkati mereka semua, sehingga mereka terus mengalami pertumbuhan iman yang berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga Bapak Denis Sumrang Juju, keluarga Bapak Elvi Hamsi Peyer, keluarga Bapak Benhat Octavian Spesiwarisa, keluarga Saudari Indah Yeda Malau, keluarga Ibu Timur Hutapea Pardede, keluarga Bapak Antonius Bintarto Eko Prastio, keluarga Bapak Jaconias Marwanaya, keluarga Bapak Penatua Hengki Rudolf Makatipu, keluarga Bapak Penatua Yohanes George Sihaya, dan keluarga Bapak Robinson Tahela. Tuhan berkati nama-nama keluarga ini. Tuhan yang mengerti, mengetahui apa yang menjadi
pergumulan hidup keluarga ini. Biar Tuhan turut campur tangan di dalamnya, terkhusus Tuhan. Tuhan berkati setiap keluarga-keluarga ini, sehingga hari lepas hari mereka terus menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk majelis, pendeta, para pekerja gereja beserta keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkati kesatuan hati semua pelayan Tuhan di tempat ini. Gembala Sidang Bapak Pendeta Horisa, Tuhan beri hikmat kekuatan kepada dia. Bapak Pendeta John Patasinomayang sebagai pendeta non Gembala Sidang, Tuhan juga berkati. Sehingga mereka semua Tuhan dengan para penatua, dengan semua pengurus komisi saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya untuk bersama-sama melayani umat yang telah Kau percayakan untuk mereka layani secara bersama-sama di tempat ini. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan dan juga pasangan hidup. Tuhan yakinkan mereka di waktu Tuhan yang indah, mereka boleh mendapatkan pekerjaan, mereka boleh mendapatkan pasangan hidup yang sepadan, yang seiman. Dan biarlah yang saat ini sedang menjalin hubungan, Tuhan, berkati para pemuda-pemudi sehingga terus dengan penuh kesetiaan masing-masing pasangan ini boleh tetap dengan setia menjaga kekudusan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk keluarga menambahkan keturunan. Bapak yakinkan mereka bahwa di waktu Tuhan yang indah mereka akan mendapatkan keturunan dari Tuhan. Berkati juga ibu-ibu yang sedang mengandung. Tuhan berkati bayi yang ada dalam kandungan mereka semua, sehingga ketika waktu Tuhan yang indah, maka bayi itu boleh hadir, boleh lahir di tengah-tengah keluarga mereka dengan tidak kurang satupun, dengan penuh kesehatan yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk janda, duda, lansia, anak-anak yang telah meninggalkan Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Berkati di tengah kesendirian mereka, di tengah keterpurukan mereka, Tuhan datang kepada mereka, ingatkan mereka, jamah hati mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu mengasihi mereka, Tuhan selalu mencukupkan setiap kebutuhan hidup mereka. Pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan untuk mengasihi dan memberkati mereka. Kami berdoa untuk pemerintah Kota Depok, pemerintah pusat serta bangsa negara Indonesia. Tuhan berkati semua aparat-aparat pemerintahan kami, sehingga mereka, khusus anak-anak Tuhan, mereka boleh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Negara ini akan terus berkembang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk wabah virus corona untuk tidak berkembang dan dihentikan. Kami bersyukur selama hampir 3 tahun ini kami boleh melewatinya bersama Tuhan. Kami yakin Tuhan, kami tahu kapan waktu pastinya, tapi yang kami tahu Tuhan pasti akan beracara, Tuhan pasti akan berperkara untuk selalu terus menghilangkan virus corona tersebut. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk persiapan baptisan dewasa dan sidih tanggal 6 November mendatang. Tuhan berkati mereka semua dalam persiapannya. Demikian juga peneguhan pernikahan tanggal 12 November ada 6 pasang mempelai. Tuhan juga berkati setiap persiapan mereka. Kami berdoa untuk rapat kerja majelis jemaat tanggal 19 November. Tuhan berkati sehingga majelis dalam rapat kerja sudah memutuskan yang terbaik program-program untuk jemaat ini. Dan juga perjamuan kudus akhir tahun di tanggal 4 Desember. Tuhan berkati. Natal sekolah minggu tanggal 10 Desember. Natal remaja taruna tanggal 11 Desember. Dan juga Natal jemaat di tanggal 17 Desember. Tuhan berkati semua persiapan-persiapan untuk acara Natal ini di masing-masing komisi. Tuhan berkati. Tuhan berkati panitia sehingga boleh dapat tercukupkan segala sesuatunya. Yakinkan mereka bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan setiap dana yang diperlukan. Kami juga berdoa untuk rapat majelis jemaat terbuka di tanggal 18 Desember 2022. Tuhan berkati seluruh majelis, Tuhan berkati seluruh jemaat untuk dapat hadir mengikuti rapat ini, sehingga rapat majelis jemaat terbuka boleh dapat menghasilkan keputusan yang baik untuk perkembangan jemaat GKI Depok 1. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit ataupun dalam pemulihan. Ibu Sumihar Tobing, Ibu Remina Turnip Sihaloho, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Sudarman, Ibu Damaris Marpau, Ibu Juliana Mairuhu, Ibu Wulandari Kusuma Dewi Sega, Ibu Aryati Marina Sega, Marlene Tarupun, Regita Tarupun, Bapak Sugito, Bapak Hari Raisina, Bapak Teddy Sianturi. Tuhan berkati nama-nama ini. Mereka sedang berproses dalam sakit penyakit, dalam proses pemulihan. Yakinkan mereka Tuhan bahwa kuasa darah Tuhan Yesus Kristus
pasti akan memberikan kesembuhan total kepada semua nama-nama ini. Berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, supaya itu semua dipakai menjadi alat Tuhan. Di dalam pasti Tuhan akan menyatakan kuasa kesembuhan secara total. Kami juga berdoa untuk 1 minggu ke depan, dimulai dari hari ini yang berulang tahun, Ibu Ning Suprapti Sukadi, Bapak Joko Susilo, Ibu Feni Piai Makatipu, Ivan Alexander, Ibu Dr. Imelda Nurita Haroho, Saudari Florina Angelia Tobing, Regita Konstantina Tarupun, Bapak Ferdinand Tai, Ibu Laili Andriani, Saudara Jonathan Welly Mautuka, Kevinsa Lovero Andrins, Ibu Novita Sri Winiaka, Hasea Ebenezer Jaiden Sihombing, Bapak Tulus Parhusip, Ibu Clara Anita Novia Stuti, Abigail Jekonia Joshua. Tuhan berkati nama-nama ini ketika dalam 1 minggu ke depan, mulai hari ini mereka boleh mengalami penambahan usia 1 tahun kehidupan mereka. Ketika hal itu terjadi, yakinkan mereka Bapak itu semua karena kuasa Tuhan. Karena Tuhan menyayangi mereka, dan biarlah Tuhan yang menjawab setiap apa yang menjadi harapan mereka di usia yang baru ini. Dan biarlah dengan usia yang baru ini mereka boleh terus bertumbuh, berproses menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan saat ini Tuhan melihat umat-Mu. Tuhan melihat mereka datang ke tempat ini. Lihat mereka Tuhan. Mereka datang membawa ungkapan syukur mereka. Mereka datang membawa setiap persoalan, pergumulan hidup mereka kepada Tuhan saat ini di rumah-Mu yang kudus ini. Dengarkan suara hati mereka Tuhan. Kau adalah Allah yang peduli. Kau adalah Tuhan yang begitu mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kau dengarkan apa yang mereka naikkan kepadamu. Dan saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit boleh dipelukan, yang berbeban berat boleh diangkat setiap persoalan hidup mereka. Yang hubungan kurang harmonis antara suami, istri, suami, orang tua, anak boleh semakin harmonis. Sehingga ketika mereka keluar dari tempat ini, mereka boleh mengalami sukacita, damai, sejahtera yang berasal dari Tuhan. Dan semua itu hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Inilah kami Tuhan. Inilah setiap doa-doa syafaat kami. Kami mohon kiranya Tuhan mau mendengarkannya dan Tuhan mau menjawabnya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Doa ini akan kami sempurnakan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab dalam Yunus 2 ayat 9 sebagai berikut. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri.
kasih-Mu nyata terjalma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Bapak Ibu Jemaat, kita bangkit berdiri mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini sebagai suatu berkat bagi pelayanan kasih kasih dan keadilan. keadilan. Amin. Sidang jemaat, kita mengakhiri ibadah kita menyanyi Kidung Kesan 510, bait pertama dan bait kedua, Di Jalanku Ku Diiring. Saudara jemaat, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.
kasih Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.